variasi bahasa karena disebabkan oleh latar belakang pendidikan si penutur, mungkin SLTA, mungkin SLTP atau SD atau perguruan tinggi, sehingga muncul apa yang dinamakan ya lapal baku dan lapal tidak baku. Lapal baku artinya lapal yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, ya, karena pendidikannya. Nah, lapal tidak baku lapal yang muncul ya sebagai penyimpangan atau pelanggaran dari lapal yang baku. Ya, nah saya beri contoh misalnya ya, bahasa bakunya Anda menulis kata film. Kata yang baku film ini pakai F. Nah, muncullah film menulisnya pakai P. Itu satu huruf saja bermasalah. Ya, nah yang demikian itu karena latar belakang pendidikan. Jadi anak kalau sudah tahu ya jangan mengatakan film dibacakannya, padahal yang benarnya itu bahasa yang bakunya ada pakai F, film. Kemudian foto pakai F, jangan foto biasa saja. Ya. Nah, kemudian fakultas pakai F. Ya, bahasa yang bakunya jangan fakultas, seolah-olah Anda mengucapkan P di sana. Ya. Nah, kemudian Anda contoh yang lain sebagai unsur daerah misalnya, ya ada cantik sekali misalnya, itu bahasa baku. Nah, bahasa tidak bakunya cantik banget. Ya, kata banget itu unsur serapan dari bahasa mana? Ya, itu bahasa Jawa. Jadi tidak dianjurkan lapal yang demikian. Kemudian uang, ya, yang bakunya Anda mengatakan duit misalnya. Ya, kemudian tidak mudah. Anda bahasa tidak bakunya enggak gampang. Ya, tidak ada kata bakunya enggak, yang ada itu adalah tidak. Ya, kemudian bagaimana kabarnya? Ya, yang bakunya itu Anda malah menghilangkan awalan ya di sini menjadi gimana kabarnya. Nah, dan masih banyak yang lainnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini berdasarkan variasi bahasa karena situasi pemakaian dan hubungan sosial. Karena situasi pemakaian dan hubungan sosial, ragam bahasa ini muncul, ya, dari si penutur bahasa apa yang dinamakan dengan ragam formal dan ragam tidak formal. Artinya ragam formal ini ragam penggunaan bahasa pada situasi-situasi yang resmi, dan ragam tidak formal ragam yang muncul ya pemakaian bahasa dari si penuturnya itu tidak. Misalnya ragam formal dipakai pada ya rapat, seminar, diskusi dan sebagainya. Ya, kemudian ragam non formal misalnya Anda ketika di warung bakso, ketika di pasar dan lain-lain. Nah, saya beri contoh begini, ya, ragam formal dan ragam tidak formal. Nah, Anda harus bisa menempatkan, membedakan. Kalau ada satu kalimat misalnya begini, masalah itu saya enggak tahu persis. Nah, kata enggak boleh Anda berbicara seperti itu, tapi harus ditempatkan dalam ragam informal, ragam tidak resmi. Tapi kalau ragam resmi karena terikat oleh aturan kaidah bahasa, maka enggak itu tidak ada dalam kaidah kamusnya. Ya, jadi harus diganti dengan tidak. Ya, masalah itu saya tidak tahu persis. Atau misalnya ada kalimat ya supaya urusannya cepat selesai, kasih saja amplop. Nah, ada kata kasih, tidak ada dalam kamus itu ya ragam formal itu karena terikat oleh aturan, berarti itu ragam tidak formal. Ragam yang resminya, yang formalnya adalah diberi. Ya, nah ini masih banyak yang lain. Kemudian ragam bahasa yang diakibatkan oleh penyebabnya berdasarkan fasilitas ruang pembicaraan. Ya. Nah, di sini ragam bahasa dari si penutur menggunakan kata, muncullah kosakata kajian atau istilah-istilah kata khusus yang berhubungan dengan topik pembicaraan dan biasanya menjadi ciri yang khas. Maksudnya begini, Anda orang hukum pasti mengeluarkan kosakata kajian. Anda orang teknik informasi pasti menggunakan banyak istilah kosakata
ya bidang teknologi informasi. Ya, Anda misalnya orang kesehatan perawat pasti menguasai ya sedikit banyaknya kosakata tentang keperawatan. Ya, nah jadi ini bagaimana ruang lingkup pembicaraan dan menjadi ciri khas di bidang profesi atau keilmuan masing-masing. Saya beri contoh misalnya satu contoh kosakata di bidang teknologi informasi. Ya, ada kalimat misalnya begini: banyak situs internet baik di luar maupun di dalam negeri yang menyediakan fasilitas ruang obrolan. Dalam kurung, nah, fasilitas obrolan itu dalam bahasa teknologi informasinya dinamakan kosakata kajiannya atau kata khusus orang-orang teknologi informasi disebut chatting room. Ya, nah, jadi Anda harus paham. Misalnya orang sipil mengatakan agregat, apa arti kata agregat itu? Nah, itu berdasarkan fasilitas ruang lingkup pembicaraan. Ya, nah, kemudian juga orang mesin misalnya ada yang disebut dengan overboss misalnya, ya. Apa itu arti overbossnya? Ya, nah, itu berdasarkan ruang lingkup si pembicara. Nah, kemudian berdasarkan yang berikutnya, variasi bahasa penyebabnya karena sarana atau media. Maka muncul penggunaan bahasa dari si penutur, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Nah, ini pasangannya ragam lisan dengan ragam tulisan. Ragam lisan artinya ragam bahasa yang memerlukan ada lawan bicara. Ya. Kemudian unsur ketatabahasaan, cirinya tidak dinyatakan secara jelas. Ya, coba Anda amati, observasi ketika ngomong sama teman di warung bakso, ya misalnya, atau warung kopi. Kan Anda tidak menanyakan berbicara itu, mana subjeknya, mana predikatnya, itu ragam lisan. Jadi unsur ketatabahasaan tidak dinyatakan secara jelas. Yang penting Anda komunikasi dan bisa dipahami. Ya, terikat kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Ya, nah, ieu mah di mana wae ya kumaha, ya, tidak ada batasan. Ya, maksud saya sangat terikat oleh kondisi, ya, pada malam hari, ya, kemudian juga pada saat istirahat. Kemudian dipengaruhi tinggi rendahnya. Ya, rek gogorowokan, rek bari ngajleng, ya, jongklak-jongklakan dan sebagainya. Kemudian pandang pendeknya suaranya, apakah intonasinya, geraknya, pandangan bebas. Itu ciri dari ragam lisan. Sedangkan ciri dari ragam tulisan artinya ragam bahasa yang tidak memerlukan lawan bicara, kebalikannya. Silakan Anda pada saat mengarang paling ada yang menemani, ya, tidak ada lawan bicara Anda. Kemudian unsur ketatabahasaan dinyatakan secara jelas. Kalau ragam tulisan itu mana subjeknya, mana predikatnya, ya, mana objeknya, tidak terikat kondisi. Ya, rek berpikirnya pada saat mengarang itu tengah malam, siang hari, pagi hari, ya, situasi, ruang, waktu, dan selalu dilengkapi dengan tanda baca. Ya, jadi apakah kalimat itu ditulisnya memerintah, bertanya, ya, atau apa misalnya, harus diberi tanda baca. Kemudian juga apakah kalimat ini harus diawali huruf besar atau huruf kecil, huruf miring, dan lain-lain. Nah, itu pembeda, ya, ragam bahasa karena sarana atau media atau alat yang digunakan, sehingga muncul dari penutur bahasa itu ada ragam lisan dan ragam tulisan. Nah, kemudian apa sih kesalahan atau salah pengertian dalam bahasa lisan? Ya, ini keunggulannya dan kelebihannya. Dalam bahasa lisan itu kalau salah dapat segera diperbaiki atau diralat. Sedangkan dalam bahasa tulis kesalahan kesalahan berbicara, ya, salah pengertian baru dapat diperbaiki ketika kalimat tersebut sudah ditulis. Ya. Jadi can ditulis mah ragam tulisan mah teka ciri. Ya, tidak bisa diperbaiki. Nah, keunggulan bahasa lisan berlangsung cepat, sering berlangsung tanpa alat bantu atau media. Kemudian kesalahan dapat langsung diperbaiki. Kemudian juga dalam bahasa lisan keunggulannya dapat dibantu dengan gerak tubuh atau raut muka.
Anda kalau ada yang mengajak tidak mau, kan cukup menggeleng-gelengkan kepala, atau Anda setuju menganggukkan kepala. Ya, tidak usah ditulis kalimatnya, kan? Itu dengan ekspresi atau gerak tubuh atau raut muka. Dan kemudian kelemahan bahasa lisan, ya, tidak mempunyai bukti yang otentik, tidak ada hitam di atas putihnya. Ya, bukti tertulisnya, dasar hukumnya lemah, ya, suka lupa dan sebagainya, tidak bisa dibuktikan, ya. Kemudian juga sulit dijadikan secara matang atau bersih karena tidak berpikir. Yang penting komunikasinya bisa dipahami. Anda beda kalau dengan tulisan, ya. Ini mengarang perlu berpikir, apalagi membuat karya ilmiah. Kemudian bahasa lisan mudah dimanipulasi atau didramatisasi, dijieun-jieun, direkayasa dan sebagainya. Kemudian yang keunggulan bahasa tertulis mempunyai bukti otentik, artinya apakah tulisannya dengan media buku atau komputer warna hitam, warna merah, ya, berapa paragraf, berapa baris. Kemudian dasar hukumnya kuat, ya, karena ada buktinya, fisiknya, tulisannya. Dapat disajikan lebih matang atau bersih karena dengan berpikir yang lama. Lebih sulit dimanipulasi, ya, karena ada maknanya, ada tulisannya. Nah, kelemahan bahasa tertulis berlangsung lama, lambat karena harus berpikir. Misalnya Anda membuat surat, ya, selalu memakai alat bantu, apakah pensil, apakah komputer, apakah laptop. Kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki karena harus ditulis dulu dan tidak dapat dibantu dengan ekspresi, gerak tubuh atau raut muka. Nah, kemudian ragam bahasa juga ada ahli lain, ya, yang memunculkan karena berdasarkan cara pandang penutur. Yang muncul dari cara pandang penutur, ya, di sini si penutur bahasa itu bersifat perseorangan. Variasi bahasanya bersifat perseorangan atau dinamakan idiolek, ya. Jadi lawannya ada dialekma sekelompok masyarakat tertentu karena latar belakang geografis. Nah, sekarang cara pandang penutur ada yang disebut idiolek. Jadi setiap orang mempunyai variasi bahasa atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan, ya, ada kaitannya seorang itu dengan warna suaranya. Misalnya warnanya ngomongnya selalu keras, selalu tinggi. Pilihan katanya ada kata-kata tertentu. Gaya bahasanya, ya, misalnya selalu menggunakan gaya bahasa ya sarkasme atau kasar misalnya. Susunan kalimatnya dan sebagainya. Nah, namun yang paling dominan, ya, idiolek ini warna suaranya. Sehingga tanpa melihat pun Anda, ya, bisa menebak, bisa memprediksi bahwa yang ngomong itu si A, misalnya orang rancah. Nah, idiolek sifatnya individu, ya, dibawa ke lingkungan masyarakat yang letak geografisnya berbeda. Nah, misalnya Nabil, Faisal, ya, orang rancah misalnya, ya. Nah, Anda ngomong misalnya, ya, orang rancah kan terkenal dengan idiolek hageuy, ya, ada kata hageuy misalnya. Nah, Anda misalnya berkumpul di sana dalam, ya, satu kosan lah sama Farid misalnya, bersama Windy, apa, Faisal misalnya, ya, bersama Muhammad misalnya. Si Nabil kata ngomongnya orang ranca itu misalnya hageuy, ya, cek Farid teh saya mah teu ngarti naon sih artina bahasa hageuy. Nah, itu namanya idiolek, ya. Idiolek artinya ciri yang khas penutur bahasa, ragam bahasa dari seseorang. Nah, kemudian oleh Nabil dijelaskan, ya, hageuy itu artinya buru-buru gitu, ya. Nah, sehingga dengan lama kelamaan Anda, ya, bergaul dengan si Nabil, ya, Rezki, Farid, Gani, jadi paham. Oh, orang ranca kalau mengatakan kata hageuy itu namanya idiolek dalam ilmu bahasa, ya, yang berarti buru-buru. Nah, berbeda lagi dengan orang Garut misalnya, ya. Nah, di sana kan ada Bugis, ada Papais, ya, ya, naon deui lah. Gitu, ya. Nah, itu idiolek masing-masing. Jadi
Dialek artinya variasi bahasa yang bersifat kelompok, ya. Sedangkan idiolek variasi bahasa yang bersifat individu. Itu bedanya, ya. Jadi Nabil ya mengatakan Hagei, saya tidak melihat kata Farid, kata Gandhi, Faisal, saya tidak melihat orangnya. Tapi anu sok ngomong si Hagei eta nya kata Hagei pasti orang ranca si Nabil. Ya, sudah jelas Anda bisa menebak tanpa melihat orangnya. Mendengarkan kata-katanya saja, warna suaranya saja sudah bisa ditebak orangnya. Ya. Nah, lawannya dialek tadi ya itu bersifat kelompok karena itu etnis geografis. Nah, kemudian yang berikutnya ya saya berikan bagaimana perbandingan contoh ragam bahasa lisan dengan ragam bahasa tulisan. Anda boleh ngomong ya ragam lisan dengan tulisan, tapi Anda harus bisa membedakan. Saya beri contoh misalnya penggunaan dalam bentuk kata. Ada kalimat kendaraan yang ditumpanginya nabrak pohon jambu. Ya, ada kata nabrak. Boleh Anda. Nah, kata nabrak bukan kata yang baku. Ya, tapi itu ciri ragam bahasa lisan. Ya. Nah, ini nabrak. Itu terjadi penghilangan awalan me dalam bentuk kata. Nah, seharusnya kan kata ragam tulisan, ragam yang terikat oleh aturan kaidah bahasa, maka kalimat tadi diperbaiki, kendaraan yang ditumpanginya menabrak pohon jambu. Itu ragam tulisan. Karena terikat oleh aturan kaidah bahasa yang benar. Nah, kemudian tadi penggunaan dalam kosakata misalnya para mahasiswa sudah kasih tahu hal itu. Ada kata kasih berarti itu ragam lisan. Nah, ragam bahasa tulisannya para mahasiswa sudah ya memberi tahu hal itu. Nah, itu bedanya ya misalnya dalam bentuk kata dan kosakata. Kemudian yang berikutnya bagaimanakah ya sesuai dengan target pembelajaran bahwa variasi bahasa dalam karya ilmiah itu bagaimana. Terutama ya di sini Anda dengan banyak membaca ya saya katakan mengakses informasi dari internet tentang karya-karya ilmiah supaya Anda bisa memahami ragam bahasa kata pengantar bagaimana. Jadi ketika Anda disuruh membuat kata pengantar, tidak hanya tahu ucapan terima kasih saja kepada Tuhan. Ya. Nah, ini harus tahu ragam bahasa, varia bahasa. Anda membuat latar belakang penelitian bagaimana, masalah penelitian bagaimana, tujuan penelitian bagaimana, manfaat penelitian bagaimana, metode penelitian bagaimana. Ragam bahasa, landasan teori bab 2 bagaimana. Landasan bab 3 hasil analisis dan pembahasan penelitian ragam bahasanya bagaimana. Nah, kita mulai pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan maupun penulisan karya ilmiah. Di mana ragam bahasa karya ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya yang didasari oleh ya ilmiah boleh juga hasil penelitian, hasil observasi, hasil penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode yang benar dengan pendekatan yang rasional, pendekatan artinya itu sudah dibuktikan Pak di laboratorium, sudah diuji, sudah dihitung secara aplikasi metode statistik dengan sistematika penulisan yang santun bahannya, ya, yang runut, ya, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmiahannya. Jadi nanti Anda ya, mendapatkan kelak nanti kewajiban akademik kalau S1 itu harus menulis yang namanya skripsi atau tugas akhir. Ya, untuk yang S1. Nah, ini boleh ya. Apakah hasil penelitian survei ke lapangan, apakah pengujian di lab, ya, atau misalnya dengan pengambilan data secara aplikasi ya, statistik dan lain-lain. Ya, apakah penelitian teori juga boleh. Itu pengertian ragam bahasa karya ilmiah. Ya.
Nah, di sini sifat keilmuannya, ya tentunya Anda sudah jelas kalau orang Anda prodi teknologi informasi misalnya yang meneliti tentang keilmuan teknologi informasi ruang lingkupnya. Orang mesti yang meneliti keilmuan permesinan skripsinya, ya. Nah, itu sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi Anda orang teknologi informasi meneliti teknik sipil tidak mungkin, ya. Disebut dengan ragam bahasa karya ilmiah. Bahasa ragam ilmiah biasanya ini merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaian, ya, pemakaian dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Ya sudah selayaknya Anda, ya, orang teknologi informasi meneliti informasi, orang seni tari dan drama meneliti tentang itu, ya, ruang lingkupnya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat. Di antaranya penggunaan yang benar, artinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, harus logis. Logis itu artinya kalimatnya masuk akal dan hasil penelitiannya dapat ditelusuri asal usulnya. Harus cermat, ya, dan sistematis, berarti berurutan dan cermat, menghindari dari segala macam bentuk kekeliruan atau kesalahan. Pada ragam bahasa ilmiah, bahasanya bentuknya luas, ya, dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam yang bagian dalam yang tidak dapat dipisahkan. Artinya kalau Anda membuat karya ilmiah bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, itu nyambung, merupakan bagian dari dalam inti penelitian atau permasalahan penelitiannya. Nah, sehingga apa sih yang jadi ciri-ciri ragam bahasa karya ilmiah? Nah, dalam bahasa Indonesia, kebakuan bahasa diukur atau alat ukur